Bab 729. Apa kamu ingin mengatakan kalau dia bukan Golden Ye? Gita mengekorinya masuk ke dalam sana. Di ruang rawat suasana sangat hening, seorang pria yang sekujur tubuhnya diperban berbaring di ranjang, wajahnya juga ikut diperban, hanya menyisakan sepasang matanya. Penampilannya membuat orang sulit mengenalinya. Andri Han berdiri di samping ranjang dan memperhatikannya sejenak. Tidak berdaya dia berbalik, melihat Gita yang berada di belakangnya, dengan suara dingin mengatakan, "Kamu pergi dan panggilkan orang itu masuk." Ada apa? Gita merasa ada yang tidak beres, bukankah dokter berpesan terlalu banyak orang akan sangat mengganggu? Andri Han merapatkan bibirnya, hatinya merasa sangat tidak puas. Aku datang untuk memastikan identitasnya, jika dibungkus perban sampai seperti ini bagaimana aku bisa mengenalinya? Dia lantas menunjuk pria yang diperban itu, sambil mengatakannya dengan dingin. Gita mengerjapkan matanya, bukankah katanya sekujur tubuhnya terluka? Meskipun diperban sampai seperti ini juga sangat wajar. Andri Han memperhatikannya, apa kamu sekarang sedang membantahku? Gita, tidak. Aku mana berani. Aku akan segera memanggilnya masuk. Karena itu Gita keluar memanggil orang. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Gita, dengan ekspresi menderita pria itu menggaruk kepalanya, setelah itu mengatakan, bagaimana kalau aku menyuruh dokter datang, membuka semua perban di tubuhnya. Mendengar hal tersebut, mata Gita langsung membesar. Apa kamu sudah gila? Dokter susah payah memperbannya sampai seperti itu, kamu lantas mencari dokter memintanya membuka perbannya jika bukan kamu yang gila, pasti dokternya yang gila, jika tidak bagaimana mungkin dokter bisa menyetujui permintaan tidak masuk akalmu ini. Andri Han yang merasa saran yang dianjurkan oleh si rambut abri bukan sesuatu yang buruk. Apa dia yang sudah gila? Apakah karena mereka adalah sama-sama pria? Dia jadi tidak memiliki perasaan kasihan, dan merasa membuka perban bukanlah sesuatu yang besar. Tetapi jika perbannya tidak dibuka bagaimana pula bisa mengenalinya? Bukankah? Si rambut abri sedikit ragu. Tetapi apa? Mata Andri Han memperhatikan pria tersebut. Si rambut abri ragu-ragu sejenak kemudian menjawab, meskipun perbannya dibuka, daging di wajah dan tubuhnya mengalami luka parah kalian juga tidak akan bisa mengenalnya, mungkin saja di dalam hati kalian akan sangat sulit menerimanya. Gita, kali ini kerutan di wajah Andri Han lebih dalam. Kelihatannya lukanya sangat berat, jika seperti itu benar-benar tidak boleh sembarang membuka perban, jika tidak jika sampai luka yang dialaminya memburuk, nyawanya melayang bagaimana pula. Kalau begitu bagaimana dia harus mempertanggungjawabkannya pada adiknya? Memikirkan hal ini, Andri Han kembali mengatakan, dokter juga mengatakan, kapan perbannya baru boleh dibuka? Kira-kira harus beberapa hari lagi. Baiklah, aku sudah paham, kamu keluar dulu. Si rambut abri mengangguk, setelah itu dia berbalik pergi. Setelah dia pergi, tatapan Andri Han berhenti di wajah Gita. Masalahnya masih belum bisa dipastikan, nanti di hadapan Audrey Han kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Gita segera mengangguk, kamu tenang saja, meskipun kamu tidak berpesan padaku, aku juga tahu kapan waktunya berbicara, kapan waktunya tidak berbicara. Tuan Mudaya terluka sampai seperti ini, lebih baik Audrey Han tidak mengetahui kalau kita sudah menemukan beliau. Karena kamu sendiri sudah paham, kalau begitu aku tidak perlu susah-susah mengingatkanmu lagi. Gita sedikit tidak senang manyun, aku juga bukan orang bodoh, masalah seperti ini bagaimana mungkin aku tidak memahaminya. Apa yang kamu katakan? Karena suaranya tadi sangat kecil, Andri Han sama sekali tidak mendengar helas apa yang dikatakannya. Gita menggeleng, tidak mengatakan apapun. Menyelesaikan perkataannya dengan sangat sedih dia menunduk. Sepertinya setelah ditolak oleh Andri Han, di hadapan pria ini dirinya semakin lama semakin buruk. Ditambah lagi sikap pria ini semakin hari juga semakin dingin padanya. Menyedihkan sekali, rasanya semua usahanya sama sekali tidak berguna,
jarak yang ada di antara mereka berdua tidak semakin dekat. Sebaliknya rasanya semakin jauh. Sambil memikirkannya, Gita mengangkat wajahnya melihat orang yang berbaring di atas ranjang. Apa lukanya benar-benar separah itu? Dari ujung kaki sampai kepalanya, setelah itu dia menyadari meskipun perban menutupi sekujur tubuhnya, tetapi sosoknya terasa tidak asing. Gita kaget, sedikit tidak percaya melihat orang itu. Mengapa rasanya sangat berbeda dengan Tuan Muda Ye? Biasanya ketika bertemu dengan Tuan Muda Ye, Gita seperti seekor tikus bertemu dengan seekor kucing. Bukan karena dia penakut, tetapi aura yang terpancar dari tubuh Golden Ye rasanya sangat dingin. Tetapi sekarang yang berbaring di atas ranjang, sama sekali tidak membuat Gita merasa demikian. Apakah ini karena perban itu? Kain perban bisa membuat aura dari tubuhnya ikut terbungkus. Gita yang masih sedang berpikir mendengar kata-kata dingin, "Ayo jalan." Gita berbalik. Dia menyadari kalau Andri Han sudah sampai di depan pintu kamar pasien. Dia tertegun sejenak. Apa kita pergi sekarang? Kalau tidak, apa kamu masih ingin tetap berada di sini? Gita segera menggelengkan kepalanya. Untuk apa dia tetap tinggal di sini? Sekarang pria itu terluka sampai seperti ini. Meskipun dia tetap tinggal, dia juga tidak bisa melakukan banyak hal. Ketika tiba di depan pintu kamar pasien, Gita tidak bisa menahan diri melihat pasien tersebut sekali lagi. Tangannya diletakkan di dagunya. Dia merasa sangat aneh, mengapa rasanya orang ini benar-benar tidak asing, tetapi rasanya berbeda seperti ketika bersama dengan Tuan Muda Ye. Jika diperhatikan dia benar-benar terasa sangat tidak asing. "Bengong apa? Ayo jalan." Suara Andri Han yang memanggilnya terdengar dari kejauhan. Gita tersadar, dengan langkah cepat mengejar Andri Han, setelah itu berjalan di belakangnya, seperti ekor pria itu. Mereka berdua berjalan bersama. Gita tidak bisa menahan diri membuka mulut mengatakan, "Ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu." Andri Han yang berjalan di depan langsung mengatakan, "Masalah apa?" Gita mengingat kembali sosok tersebut, masih merasa sedikit aneh. Oleh karenanya dia memberitahu apa yang dipikirkannya ada Andri Han. Mendengarnya, Andri Han mengerutkan alisnya. Itu begini, aku tidak memiliki maksud lain, aku hanya mengatakan apa yang aku rasakan. Bagaimanapun orang ini sekujur tubuhnya dibalut dengan perban, tidak bisa dikenali. Oleh karena itu." Langkah tadi Andri Han tiba-tiba saja berhenti. Karena Gita masih sedang berpikir, dia sama sekali tidak tahu pria itu sudah berhenti, dan karenanya dia kembali menabrak punggungnya. Hidung dan dahinya kesakitan setelah menabrak pria itu. Gita menutup hidungnya, tidak berdaya melihat pria yang ada di hadapannya. Mengapa tiba-tiba berhenti lagi? Bukankah mereka berjalan baik-baik? Mengapa harus tiba-tiba berhenti, membuatnya tidak sengaja menabraknya lagi? Andri Han berbalik, dengan mata yang sangat dalam memperhatikan wajahnya. "Apa kamu harus berjalan di belakang?" "Gita, berjalanlah di depan." Suaranya tidak terdengar marah, tetapi terdengar seperti mengancam. Segera Gita mematuhinya, berjalan di depannya. Mereka berdua terus berjalan, hanya saja kali ini Gita berjalan di depan. Andri Han mengikuti langkahnya, berjalan di sampingnya. "Yang tadi kamu katakan, apa maksudnya?" Gita tadi masih mengira kalau pria ini sama sekali tidak tertarik dengan apa yang dikatakannya. "Aku tidak memiliki maksud lain, aku hanya merasa sangat penasaran." "Kamu ingin mengatakan, orang itu sama sekali bukan Golden Ye?" Mata Gita membesar, langkah kakinya berhenti dan dia menggeleng kuat. Aku tidak mengatakan seperti itu." Dia tidak berani sembarang bicara, dia hanya meragukannya. Bersambung.